Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali mengadakan pertemuan untuk kegiatan praktikum Java 1 untuk kelas D ya. Oke. Kita lanjutkan dari modul yang sudah saya bagikan. Saya coba jelaskan sedikit. Modul Java. Baik. Pada praktikum sebelumnya kita sudah sampai pada input-output ya. Input menggunakan output menggunakan SOUT atau sistem out println, kemudian juga output menggunakan show message dialog yang merupakan komponen visual. Kemudian kita juga ada input menggunakan scanner, kelas scanner, dan terakhir kita menggunakan input dialog nih ya, show input dialog. Ini ya, show input dialog untuk menginput melalui komponen visual input dialog. Nah, berikutnya kita banyak membahas tentang IntelliJ IDEA. Jadi di pertemuan pertama idenya cuma menunjukkan bahwa Java kita bisa kerjakan menggunakan Notepad saja, misalkan teks yang berbasis teks. Tapi kita juga bisa mengembangkan menggunakan Integrated Development Environment atau IDE. Nah, di sini ada satu IDE yang kita pakai namanya IntelliJ IDEA. Ada pilihan lain alternatifnya selain IntelliJ IDEA, ada NetBeans, mungkin yang lebih populer. Di lingkungan saya kebanyakan lebih populer NetBeans, IntelliJ IDEA, kemudian ada Eclipse. Kalau di kalangan para peneliti itu banyak menggunakan Eclipse. Saya lihat di rekan saya yang kuliah di S3, beliau risetnya menggunakan Eclipse. Tapi kalau kita lihat karena bahasanya Java ya sama-sama aja. Mungkin beda di pengelolaan file atau ya hal-hal kecil semacam itulah. Oke, di sini yang kita gunakan IntelliJ IDEA, fitur ini modern ya, memang tampilannya juga modern gitu ketimbang NetBeans. Tapi tentunya karena seperti itu ya memerlukan spesifikasi komputer yang lumayan tinggi gitu ya. Jadi kalau yang RAM-nya masih 2 GB kayaknya jelas nggak kuat kayaknya kalau RAM 2 GB. Kayak kira minimal 4 lah. Kemudian ya apalagi kalau ada orang IT gitu kan, kalau pas ada rezekinya, ada rezekinya itu kalau bisa investnya ya jangan ke HP gitu ya, lebih utamakan ke laptop dulu karena ini yang jadi senjatanya atau ini yang jadi ya kalau ibarat perang ya ini senjatanya yang buat Anda bisa berperang gitu ya, atau modal utamanya selain tentunya Andanya sendiri. Jadi kalau kayak HP itu kan barang tidak yang wajib lah kalau untuk ini, lebih utama di laptopnya. Jadi perlu di budgetnya lebih diutamakan untuk ke laptop yang mumpuni lah gitu. Kalau nggak ada ya berarti kita gunakan yang ada, tapi ya kayak gitu. Alternatif, gunakan yang alternatif. Jadi kalau nggak IntelliJ, kita bisa menggunakan Notepad. Nah, untuk membuat project baru IntelliJ, nah untuk mendownloadnya IntelliJ ada di websitenya IntelliJ, JetBrains. Nah, JetBrains ini sebenarnya punya banyak aplikasi selain IntelliJ. Kalau kita ke webnya JetBrains, nah ini dia sediakan banyak aplikasi yang rata-rata bayar. Yang gratis tadi IntelliJ, yang punya gratis sama Android Studio. Nah, di IntelliJ, website IntelliJ kita bisa download kalau di sekarang versinya 2.1.2.
Downloadnya di sini. Nah, ada 2 versi ya. Kalau di Windows sama 2 versi juga, Ultimate sama Community. Kita pakai Community aja nggak apa-apa karena fitur yang ada di Ultimate kita nggak pakai. Kita nggak perlu profiling tools ini untuk saya nggak pernah pakai nih. Kalau ini untuk Enterprise Architect, untuk Enterprise untuk Java EE. Kemudian ini untuk Open API, JavaScript kita kan nggak pakai. SQL lah kita punya PHP admin gitu ya. Jadi alternatifnya tetap selalu ada. Kemudian setelah download diinstal biasa kita jalankan pertama kali, IntelliJ tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini ada splash menu namanya, tampil. Nah kalau saya kebetulan karena sudah punya project, jadi dia langsung membuka project terakhir. Pengaturannya sebenarnya bisa atur supaya jangan muncul pas pertama tampil tidak langsung muncul project, tapi mana ya saya lupa jadi ketika dibuka itu tidak langsung buka project tapi membuka IntelliJ-nya saja. Saya lupa tapi ada settingannya. Saya tutup dulu. Nah, tampilan ini seperti ini. Sebelah kiri ada project, ada customize untuk mengganti tema dari IntelliJ-nya. Di sini ada biasanya kalau saya pakai pula kalau sehari-hari untuk ngoding, tapi kan kalau untuk belajar kayaknya perlu yang terang gitu ya, supaya kelihatan di videonya. Kemudian ini key map-nya sesuaikan dengan ya sesuai dengan OS ya. Plugin kita belum pakai. Nah di sini ada fitur untuk belajar secara mandiri menggunakan ID. Anda bisa lakukan start learning, nanti ada mengikuti tutorial-tutorialnya. Jadi kita di halaman project, buat project baru. Di sini ada pilihan untuk open atau mengambil dari VCS atau GitHub. Nah, kita buat project baru aja. Di sini kita milih versi Java-nya. Ada dari bawaan si IntelliJ-nya sudah ada bawaan Java. Tapi kalau mau pakai versi Java yang kita download sendiri yang di komputer, kita bisa pilih di sini. Atau menggunakan @jdk kita tuju ke halaman di mana Java kita disimpan. Tapi ya paling aman pakai Java bawaannya IntelliJ aja. Ini Maven sama kayak untuk pengelolaan plugin nanti modelnya manajemen pluginnya, manajemen library maksudnya. Kemudian kalau Java X ini untuk Java Java yang terbaru gitu, yang modern gitu, tampilannya juga bagus, tapi ini full berbasis teks. Saya belum menemukan yang si visual. Kemudian ini Android dan seterusnya. Kita langsung ke Java aja, next. Ini untuk command line kita nggak pakai, next juga. Kemudian kita buat nama projectnya. Kalau di GitHub saya kemarin yang nah, kemarin kan 202 praktikum Java D ya. Ya kayaknya kelas D ini. Oke, jadi ini sudah ada yang kemarin. Nah, kita buat pola yang sama aja, saya kasih nama tapi untuk ID. Anda boleh kasih nama yang lain silahkan. Kalau saya ini kan pengkodean ini supaya saya memudahkan supaya memudahkan ini aja, supaya memudahkan saya mengelola file. Oke, finish. Nah, di tampilan awal tentunya berbeda kalau kita menggunakan Notepad kan. Di sini sudah dibuat struktur foldernya oleh si IDE, ada foldernya, kemudian ada manajemen library-nya yang dibawa oleh Java-nya di sini. Kemudian fokus kita adalah di bagian SRC. Kalau kita cek kembali modulnya, sini new project, langsung di folder SRC atau package SRC, new Java class, kemudian buat sebuah kelas namanya main. Jadi di bagian SRC, klik kanan, new Java class, kasih nama main. Kalau Anda perhatikan di sini ada pilihan, ada interface, enum, sama annotation. Nah ini
Kalau di Java, di kelas PBO nanti ini dibahas lebih lanjut tentang interface enum dan annotation. Buat main, nah, otomatis dia sudah buatkan public class main gitu ya, dan filenya juga main.java. Jadi kita tidak lagi direpotkan dengan penulisan nama kelas, kemudian nama filenya harus .java dan seterusnya. Berikutnya setelah dibuat, karena ini tadi harusnya ini saya hubungkan dengan Git dulu. Oke. Cara menghubungkan dengan Git-nya, pastikan dulu Anda di preference-nya itu GitHub-nya sudah terlogin. Bisa dipilih di version control, kemudian GitHub. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini sudah ada nama saya, berarti ini sudah login. Kalau mau login lagi, Anda tinggal tambah login via token. Kalau nggak salah kemarin terakhir pakai token yang paling baik. Nanti diminta untuk login di GitHub, copy tokennya, kemudian paste di sini. Atau saya coba jadi ya. Saya tambahkan login via GitHub. Authorize in GitHub. Oke, authorize Jupyter. Baru masukkan password GitHub-nya. Oke, nah sekarang sudah terlogin. Login via GitHub bisa, via token. Nanti kalau via token agak ribetnya adalah nyari tokennya yang di GitHub, dipaste di sini. Oke, kalau sudah bisa ditutup. Kemudian kita buat repository menggunakan ini, share project on GitHub. Nah, namanya bisa disesuaikan dengan nama projectnya. Ya, pastikan biasanya kalau GitHub nggak boleh ada spasi. Kemudian ya share gitu. Dia menanyakan mau dibuat commit apa untuk pertama kali. Nah, sini defaultnya adalah initial commit atau commit pertama. Nggak boleh ganti atau tetap aja nggak apa-apa juga. Nantilah commit pertama aja. Ini dia langsung push. Jadi kalau share project tadi dia akan nge-push, jadi pastikan terhubung ke internet sehingga di Git Anda bisa langsung ditemukan repositori baru. Ya. Berikutnya, karena saya tadi nambahkan file dulu baru Git, jadi munculnya seperti ini. Harusnya munculnya seperti ini. Apakah mau ditambahkan ke dalam Git? Nah, pilih add, nanti dia akan menambahkan file. Oke. Kemudian di sini kita lihat untuk membuat variabel yang sama dengan kita tulis di pertemuan sebelumnya. Ini maaf kalau kondisinya kurang stabil, nanti mudah-mudahan bisa diikuti ketika sudah saya share video di YouTube-nya ya. Oke. Yang pertama kita buat dulu public static void main. Kalau sebelumnya kita harus menuliskan public static dan seterusnya. Nah, di IDE kita cukup tuliskan psvm tab, kemudian dia akan menuliskan public static void main. Kemudian string nama depan sebelumnya. Bedanya di sini kalau menggunakan IDE kita banyak dapat bantuan dari IDE-nya. Ada autocomplete, ada misalkan kita salah pencet string S-nya kecil, dia akan kasih warning seperti ini salah. Nah, kita bisa ganti yang benar. Kemudian ya misalkan double IPK. Nah, di sini karena ada bantuan kita bisa langsung enter aja kalau ada setiap ada bantuan. Tapi nggak selalu benar ya bantuannya. Karena bisa aja. Yang boleh.
Nah, ini kan ada bantuannya, kita dengan mudah menginput variabel nama-namanya. Kalau Anda perhatikan lagi di sini, setiap variabel yang saya buat di sini ada sebagian beberapa variabel yang dikasih tanda garis hijau ya, kayak di Word itu. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa nah dia bilang typo gitu. Padahal kan ini benar bahasa Indonesia kan. Nah, dia suggest-nya atau sarannya dia selalu menggunakan untuk bahasa Inggris. Coba kalau kita tulis last name. Nah, dia nggak akan ada tanda hijau di bawahnya seperti tanda tengah ini. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Biasanya terkait penamaan variabel bahasa Indonesia ini dia kasih warning ketika kita mau commit. Ada yang salah, apa typo, kan enggak. Kemudian kalau variabel-variabel yang belum kita pakai, dia masih abu-abu gini. Artinya nih ngapain dibuat tapi belum dipakai. Jadi kita saran langsung di sini atau ini kalau sudah kita konfigurasi kelas mainnya, dan ini akan jalan tampil di bagian bawah, tidak lagi menggunakan command prompt ataupun terminal. Oke. Sudah ada penjelasannya. Nah, kalau mau commit bisa menggunakan Ctrl K, kemudian nanti ada commit, nama commitnya dan seterusnya. Oke, kita coba commit dulu yang ini. Ctrl K, mana kita kasih pesan misalkan buat variabel. Bisa langsung commit and push, tapi saya commit dulu aja ya, terakhir aja di push nanti. Oke. Nah, ini operasi string. Ini kalau yang dari kelas saya di PBO mungkin sudah juga melewati ini, yaitu kita membuat, kita perhatikan bahwa string ini variabel yang tipe data yang sedikit berbeda dibandingkan yang lain. String dia gunakan S-nya besar dan berwarna hitam kalau lihat di ID ya. Kalau di yang lain integer, double char dan boolean ini biru dan di awal huruf kecil. Ini karena variabel yang di bagian bawah ini tipe data yang primitif, artinya ya asalnya gitu ya. Kalau string ini merupakan tipe data turunan yang merupakan array dari char. Nah, ini juga berlaku ketika Anda ngoding di C++, Anda tidak akan temukan variabel string di C++, tapi adanya adalah array dari char. Ini contoh kita buat array dari char uniska gitu ya, misalkan. Maka treatment yang ada pada string dan char, array dari char ini kurang lebih sama. Oke. Nah, kalau mau merubah, pastikan ini dalam bentuk string, kita bisa ganti atau konversi menjadi string menggunakan pembuatan objek atau instance biasa, new string uniska. Sehingga kita bisa susun. Jadi seandainya Anda punya deret karakter gitu ya dalam array, kemudian mau konversi menjadi dalam bentuk string, kita bisa gunakan model. Nah, berikutnya ada operasi-operasinya. Nah, kalau di kelas saya sudah saya jelaskan, ini length untuk menghitung panjang, index of untuk mencari indeks dari kata tertentu, kemudian substring untuk memotong, replace untuk replace ya untuk mengganti isinya. Kita coba tes ya. Adalah nama depan tambah spasi, kemudian nama tengah spasi. Kita mau misalkan menghitung berapa karakter sih nama lengkap ini, kita gunakan nama lengkap. Jadi nama variabelnya dulu, kemudian length. Kita coba jalankan. Kan ada 20. Kalau lihat, kalau di sini kan ada 5 tambah 4 9, 9 tambah 3 12, tambah 3 15, tambah 3 18.
ditambah ada 2 karakter berupa spasi di sini jadi 20. Oh, ini saya print dulu aslinya ya, biar nggak bingung. Nah. Berikutnya kita cari suatu indeks dari kata yang kita cari. Misalkan ini, saya mau mencari kata ini. Ada nggak di nama saya itu au? Kita cari menggunakan index of. Nah, di sini dia bilang ada karakter au itu di indeksnya pada alamat 16. Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 4, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, setelah 6, dari 0 ya, 0 sampai 4, kemudian sampai 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada karakter AW di sini pada indeks nomor 16. Fungsinya index of itu mencari seperti itu. Kemudian ada substring. Substring ini fungsinya adalah memotong substring ya. Tapi di sini yang perlu dilihat adalah substring punya 2 bentuk. Yang pertama dengan 2 argumen atau 2 parameter, yang kedua dengan 1 parameter. Kita bisa gunakan yang 1 parameter dulu supaya bisa melihat hasilnya. Ini munculnya dimulai dari G. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi karakter ke-8 baru dimulai, baru ditampilkan karena di sub gitu, dipotong. Kemudian yang berikutnya kita bisa ambil 8, misalkan 12. Ini kita potong dari 8 sampai karakter ke-12. 8, 9, 10, 11, 12-nya nggak ikut. Ya, jadi sampai 12 tapi 12-nya nggak ikut, sampai 11 aja. Kemudian di sini juga bisa kita melakukan replace. Tentunya kalau replace sesuai namanya. Kalau kita misalkan mau ganti dari kata yok itu jadi berubah. Jadi Mirza Beri Kurniawan. Nah, jadi posisi replace tadi ya sama di Word ya, untuk mengganti karakter yang ada di dalam. Kemudian ada to uppercase, lowercase. Nah, ini huruf besar, huruf kecil aja. To uppercase, to lowercase ini hanya untuk mengganti karakternya menjadi huruf besar semua atau kecil semua. Kemudian di sini ada, nah di sini yang menarik adalah bagaimana kita bisa men-split atau memecah string yang panjang. String yang panjang misalkan, yang pendek pun bisa sebenarnya. String tapi mempunyai batasan tertentu. Misalkan pada contoh nama seperti ini, kita bisa pisah per kata. Menggunakan pemisahnya apa atau regex-nya apa? Nah, di sini ada regex-nya adalah spasi. Misalkan kita buat dulu string namanya, array-nya. Kemudian ini adalah dari nama lengkap. Kita split. Nah, dengan pembatasan atau dengan karakter pembatasnya adalah spasi. Jadi kita repeat atau kita gunakan perulangan dalam nama. Ini nama array. Nah, ini for ini kayak each, kayak for each ya kalau di PHP. Kemudian kita print nama. Anda lihat karena karakter Mirza Kurniawan tadi ini dipisah menggunakan spasi-spasi sehingga kalimatnya bisa di-split menjadi per kata. Nah, ini juga bisa untuk men-split, misalkan Anda punya string panjang isinya koma gitu ya. Nah, Anda tinggal ganti regex-nya menjadi koma. Misalkan lagi kalau mau men-split
Ini yang paling aneh nih, kalau misalkan kita mau split menggunakan karakter tertentu. Misalkan saya mau menggunakan huruf R. Maka split ya itu R-nya, bila ada R, dia ganti. Ada R, udah ganti. Dan R-nya hilang. Jadi split ini untuk mengubah tipe data string menjadi array dengan beberapa data. Oke, di sini kita bisa commit kasih string. Nah, kalau Anda lihat di sini dia kasih kode analisis. Dia ada bantuan dari IntelliJ untuk menganalisis kode yang kita tulis. Kalau mau belajar sambil belajar, buka aja di review-nya, kemudian nanti dia kasih warning-nya apa aja sih. Nah, ini dia bilang ini style array declaration. Ini adalah pembentukan cara membuat array ala bahasa C katanya. Nah, kalau mau Java style kita bisa ganti dengan seperti ini. Bedanya tadi kalau cara C itu kurung kotaknya di variabelnya, tapi kalau caranya si Java itu kurung kotaknya ada di tipe datanya. Nah, okay. Kalau commit-nya berhasil, berarti dianggapnya tidak ada masalah. Oke. Kalau sudah selesai bisa di-push. Nah, ini kita lanjut ke modul yang kedua, jadi baru modul pertama ya. Modul yang kedua kita banyak belajar, kita di sini mencoba tentang PBO ya, tentang PBO-nya bukan sekedar Java-nya. Jadi pada umumnya PBO ini menggunakan ada yang namanya objek. Jadi objek itu terdiri dari atribut dan metode. Jadi di sini contohnya untuk membuat objek, saya buat package dulu supaya jangan berantakan. Kita manajemen menggunakan folder atau package. Klik kanan, new, package. Misalkan saya kasih nama model. Tapi kan nama package itu menggunakan huruf kecil ya. Jangan diganti karena hanya kelas yang namanya menggunakan awalan huruf besar. Kemudian di dalamnya ada kelas baru dengan mahasiswa. Oke, kita coba buat new Java class mahasiswa. Nah, muncul apakah mau nambahkan? Iya dong, kita mau nambahkan ya. Di situ ada npm nama, tanggal lahir. Nah, begitu merah ini alt enter aja, kemudian dia akan mengimport. Nah, pilih. Kita pilihnya Java util ya, jangan SQL. Kemudian kita buat di ini harusnya di luar, saya salah. Dibuat aja begitu ya. Kelas kelas baru namanya masa beraksi ini untuk menjalankan atau menggunakan kelas dari mahasiswa ini. Java class. Jangan lupa untuk membuat aksi kita harus dalam metode main, sehingga kalau di sini boleh kita nggak pakai main karena memang fungsinya adalah untuk kerangkanya saja. Tapi kalau di sini kita buat ada main untuk menjalankannya. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga sedikit tentang PBO, bagaimana mendeklar. Kita bisa set di sini nama, npm, dan seterusnya. Mahasiswa nama, kemudian tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir karena dia tipenya date, kita buat dulu new date seperti ini ya. Karena dia tipe datanya dengan tanggal perlu treatment yang berbeda. Nah,
Di sini kita buat metode yang bisa menampilkan. Nah, tapi untuk tanggal nanti kita bisa buat. Oh, ini di sini ada penjelasan tentang apa itu backslash t, backslash n. Anda silahkan nanti dicoba dulu. Nah, untuk membuat tipe date ini digunakan simple date format dan parsing. Jadi dia perlu sedikit ribet ya untuk mengurus tanggal. Sebenarnya dengan mudah sih kita bisa buat tanggal dengan format seperti ini, DDMMYY gitu ya, string. Tapi kalau kita buat tanggal ini dengan tipe data string, kita kehilangan beberapa fitur nanti. Kita kehilangan, kita nggak bisa menghitung in between, kita nggak bisa menghitung usia, misalkan kita punya mau menghitung hari, misalkan selisih antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, atau kita mau mengetahui 2 hari setelah sekian, 2 hari setelah hari ini tanggal berapa. Nah, fitur-fitur itu tidak bisa kita pakai kalau kita menggunakan tipe data string untuk tanggal. Tapi kalau kita gunakan date seperti ini, kita bisa gunakan semua fiturnya tadi. Di sini dibuat dulu pola tanggalnya. Umumnya kan di Indonesia DDMMYY ya. Di kecil ini untuk day atau tanggal. M besar ini gunakan untuk month atau bulan. Kalau M kecil nanti jatuhnya ke menit. Jadi makanya gunakan M besar. Y adalah tahun. Kemudian kita buat formatnya ini ke dalam objek simple date format. Berikutnya, ketika kita mau membuat tanggal lahir, kita bisa buat menggunakan parsing di sini, parse tanggal berapa yang mau kita buat. Oke, misalkan tadi pola tanggal Indonesia ya, itu kan DD tadi, MM besar, YYY. Kemudian kita buat simple date format. New simple date format pola tanggal. Nah, jadi kita gunakan pola yang ini ke dalam sini. Berikutnya untuk membuat tanggal lahir, kita bisa gunakan seperti ini. Simple date format, parse. Parse-nya artinya mengkonversi gitu ya. Parse dari misalkan tanggal lahirnya adalah 9 September. Lihat depan. Ya, lihat depan. Nah, Silakan. Nah, di sini kalau di modul ini bisa ya, tapi di sini dia kasih tahu bahwa ini perlu dibuat eksepsi. Nah, kita alt enter aja di sini. Oh. Nah, jadi oh iya. tolong di silent dulu ya, namanya. Nah, di sini kita gunakan parse throw. Jadi nanti ada untuk eksepsi ada beberapa macam penghandle-nya, ada menggunakan throw, ada menggunakan try except. Tapi ini supaya ringkas kita gunakan yang throw. Kalau kita lihat juga ternyata di sini sudah ada throw-nya di sini ya untuk mengatasi errornya. Oke, kita sudah punya tanggalnya. Ya, baru kita bisa print misalkan print gimana sih? Kita coba ya. Oh, sorry, larinya masih ke main. Kita gunakan yang ini, berarti display-nya di sini. Nah, karena yang kita print adalah tipe data tanggal, walaupun kita kan menyusunnya seperti ini, kalau kita lihat sih benar aja, September tanggal 9, 2009, karena kita tidak ditentukan waktunya, dia kasih bahwa ini adalah jam 00, waktu ini setengah, sesuai dengan di mana laptop Anda itu anunya regionalnya. Kemudian harinya juga sudah dikasih harinya di sini buat Wednesday gitu ya artinya. Nah, jadi dengan menggunakan Java util date kita bisa gunakan apa namanya? Kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada pada tipe data date ketimbang kita tulis dalam bentuk string. Oke.
Nah, di sini Anda bisa coba sendirilah untuk menambahkan metode. Saya kira ini juga, saya yakin sudah Anda coba di mata kuliah PBO yang walaupun bukan kelas saya mungkin ya, kurang lebih mestinya sama. Jadi ada pengenalan terhadap atribut, ada pengenalan terhadap apa itu metode, kemudian bagaimana menggunakannya. Nah, di sini ada, nah ini yang menarik adalah bagaimana kita menghitung usia. Jadi kalau kita punya tipe data date, kita bisa hitung menggunakan metode seperti ini. Agak panjang, tetapi ini sudah saya tes, insya Allah benar lah gitu ya. Kalau dilihat dari mulai tanggal lahir dulu, kemudian set time-nya menggunakan tanggal lahir hari yang ada, kemudian dibandingkan dengan yang hari ini. Nah, kenapa ini kenapa ribet? Karena perlu dia menghitung selisih tahun, kemudian selisih ya, kalaupun dia jadi selain selisih tahun tentunya harus dihitung selisih bulan kan. Kalau misalkan Anda lahir tahun 2000, kemudian hari ini 2021, kan tidak pasti Anda sudah 21 tahun. Kalau sekarang bulan Mei, bisa jadi Anda lahir di bulan Juni, berarti kan nggak bisa langsung tahunnya dikurangkan, itu kan nggak. Harus dilihat bulannya. Setelah melihat bulan, Anda pun harus melihat hari tanggalnya kan. Kalau misalkan hari ini adalah tanggal 25, sedangkan hari ini adalah misalkan tanggal 25, itu ya, lahirnya Anda tanggal 30. Nah, itu kan nggak bisa serta-merta berdasarkan bulan ini sudah ulang tahun. Tapi harus dicek lagi per harinya. Nah, makanya tahapannya di sini ada mencek selisih tahun, kemudian ada selisih bulan, sampai selisih hari, sehingga muncul berapa usianya. Hari ini saya kira sampai situ dulu. Anda silahkan dicoba modulnya yang kedua. Beda, dipisah ya repositorinya dengan yang pertama. Ini repositori yang kedua. Kemudian minimal Anda ngerjakan ya sampai inilah. Sampai yang apa nih semampunya Anda, karena cuma lumayan banyak. Karena saya mengatur modul itu memang sebenarnya untuk durasi 2 jam. Ya kira-kira 2 jam selesai lah dikerjakan. Kalau lebih cepat ya lebih baik gitu ya. Oke. Kita nyalakan dulu semua kameranya buat saya lakukan absensi. Baik, 3, 2, 1. Kembali lagi. 3, 2, 1. Oke. Nanti walaupun saya minta hasilnya itu di akhir aja, nanti di pertemuan terakhir, tapi di pertemuan terakhir semua sudah mengerjakan minimal sampai modul 3 ya. Kan mau di pertemuan keempat atau pertemuan keempat minimal sampai ke modul 3. Anda bisa serahkan nanti, jadi bisa saya nilai apakah boleh diluluskan atau enggak. Karena amanatnya seperti itu, minimal 3 pertemuan hadir dan minimal proyeknya selesai. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan tanyakan ke Telegram, baik langsung ataupun di grup. Mudah-mudahan saya sampaikan hal ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.